langsung siapa yang ngaji tadi kok bagus banget? Orang Klaten dari Kokam. Saya 10 orang, saya berangkatkan umroh. Nah, terus saya kan 10 orang. Terus, saya di Mukawan ini saya nyumbang 100 juta. Tolong carikan 35 orang untuk saya kirim ke Libya, sekolah di belajar Al-Quran. Muhammadiyah kan sekarang dari belakang. Kenapa? Selevel Ustaz Haji Hidayat. Secara bisnis dibandingkan kita, dia bukan seorang pembisnis. Ini ya jadi masukin yang ya pikiran teman-teman ya. Beda anu nih. Kok balik ke Jawa itu kabeh. Ini pemahaman masalah ideologi. Saya belajar dan ternyata dia dipercaya sama Allah di berbagai negara untuk menyalurkan rezeki. Dipercaya sama Libya, tolong Ustaz Haji Hidayat carikan sekian orang nanti beasiswa dari negara sana. Dari Arab Saudi, tolong kamu saya percaya carikan orang-orang yang mungkin hafid Quran, orang-orang yang soleh dan menurut kamu layak untuk diberikan hadiah, nanti saya yang biayai. Di PP Muhammadiyah benar pas puasa itu, siapa yang mau kurma? Katakan semua. Satu kontainer kurma datang dibuat semua. Ini yang saya pahami saat ini adalah level rezeki bertakwa. Ya, yang sering saya sampaikan. Wa ma ya'tillaha yaj'alahu wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa ma yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Ini surat At-Tolak ini saya baru mengerti, orang-orang kayak gini tuh begitu. Sekelas almarhum Ustaz Arifin Ilham itu juga sama kan, dipercaya sama Saddam Hussein. Saddam Hussein siapa yang ditembak itu siapa? Irak berarti. Irak siapa? Qaddafi. Qaddafi, dari Qaddafi. Qaddafi, makanya masjidnya adalah Masjid Muammar Qaddafi. Waktu itu dipercaya bangun masjid sampai masjidnya gitu duitnya sisa. Waktu itu selisih kurs rupiah dolar. Dilaporkan ke timnya Qaddafi, duitnya masih sisa 2 miliar. Menurut ceritanya itu adalah uang kejujuran. Duitnya masih sisa karena selisih kurs. Ya udah pakai aja bikin rumah. Sekarang rumah yang ada di Sentul. Maka sepeninggal beliau itu meninggalkan aset 29 atau 33 miliar. Sehingga ya lumayan kecil. Ini level rezeki takwa. Nah, saya menyampaikan tentang apa tadi? Leadership. Perbedaan antara kapitalis sama pandangannya Pak Eri Sujiwo. Belajar sama Pak A.R. Fakhrudin. Justru sekarang orang-orang yang dikenal, orang-orang yang harum namanya itu adalah salah satunya tokoh Muhammadiyah yang legendaris selain Kiai Ahmad Dahlan adalah Pak A.R. Fakhrudin. Saya juga belajar sama Ustaz Dodok Sapar. Ketika Pak Dodok wis ora ning Lazisme. Ning Lazisme itu kan tol diganti, bensin diganti. Nah, ya saya kan ngikutin itu. Nah, aku rapat itu dapat 450 ya. Pokoknya kalau Semarang rapat 450. Nah, setelah geser sekarang jadi sekjen, ini kan merasakan bahwa ternyata ngurus umat itu butuh pengorbanan. Baik pengorbanan pikiran, tenaga, tinggalkan anak istri dan uang. Ya rada ya cerita lah ya, cerita ya mungkin nggak jadi sahabat ya. Walalah itu lah. Walalah itu. Ternyata ngurus umat itu butuh energi. Sekali jatah kan kalau di sini paling tidak ya hampir 500 sampai 700 ya. Bensin, pol, makan, sopir. Dan ternyata Mas Jojo itu dibandingkan pimpinan-pimpinan wilayah yang lain itu
lebih bersyukur. Banyumas itu perjalanannya 4 jam. Sekali datang harus keluar uang. Perjalanannya 4 jam, PP berarti 8 jam, rapatnya 2 jam, berarti harus 10 jam. Seminggu. Ini saya bicara dari Pak Ekaruddin belajar orang-orang kayak jadi teman-teman biar tahu Pak Dodo itu pengorbanannya. Artinya teman-teman itu mengelola bisnis supaya bisa menopang dakwahnya Pak Dodo dan saya pun sebenarnya sudah menjadi amal jariah sendiri supaya teman-teman paham. Makanya Sragen jadi sorotan dan susah mau, jadi mohon maaf aja, susah mau nyalip karena memang butuh ketulusan. Walaupun ketulusan itu dibangun dengan belum ketulusan gitu ya. Nah, ketulusan itu kan proses ya. Makanya menerima sesuatu kan nggak ikhlas. Tapi kan ya mau nggak mau harus ikhlas. Akhirnya jadi dibangun dengan ketulusan kan cerita tadi. Ternyata akeh ya, ngomong ini akeh ya. Ini kan rada curhat tapi ya rada ya tetap dilakoni gitu. Nah, ternyata belajar dari keteladanan Pak Ekaruddin. Angger cerita ngono terus kelingan. Iki lho pengusaha Pertamina. Karena Pak Ekaruddin ini bisnisnya adalah jodolan bensin eceran. Maka sebutannya Mas Amr pengusaha pom bensin. Saking untuk mengangkat derajat sebagai seorang ibu. Ini adalah ternyata leadership yang saya maksud antara keteladanan dan taat. Tadi saya baca kisah di teman-teman supaya biar jadi inspirasi. Saya juga belajar teman-teman ya. Surga. Saya itu kan langsung insya Allah gitu ya. Rasulullah yang perang kala itu perang apa namanya? Uhud ya? Bukan, Uhud gunung kok kalah. Kalah sebenarnya nggak kalah sih, tapi sahabatnya kan banyak yang tadi saya dengerin kisah ini tadi, Masya Allah. Ternyata ketika Rasulullah itu kena panah, giginya kan patah dan rahangnya berdarah. Ternyata Rasulullah itu darahnya itu nggak ada yang netes ditabung ini penuh dilatih mana, penuh dilatih mana. Sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa kok setiap tetesan darah itu nggak boleh jatuh di tanah? Rasulullah menjawab, kamu nggak melihat apa yang saya lihat dan apa yang saya lihat. Apa kalau tanah ini sampai darah ini sampai menetes di tanah, maka tanah itu akan berteriak membela Rasulullah dan seluruh musuh tadi akan dikubur dengan tanah. Jadi sampai malaikat yang ada di situ itu belain Rasulullah. Ini kan akhlaknya coba wis dipanah, wis diantem, isih ngewangi musuh. Jadi akhlaknya Rasulullah itu akhlak kapolwan kayak gini. Artinya, Masya Allah gitu ya. Ini kan berarti betul-betul hidupnya Rasulullah itu dibimbing sama Allah. Bahkan ketika yang sering saya sampaikan, ketika Rasulullah itu diundang Isra Mi'raj itu kan kisahnya adalah ketika dari Mekah ditinggalkan oleh istrinya dan pamannya, akhirnya sedih. Namanya manusia biasa sedih, akhirnya mencari tempat yang aman, pindahlah ke Taif. Dari Mekah ke Taif ini kalau jalan kaki ya, ini Semarang 100 kilo, tempatnya dingin. Sampai di Taif harapannya adalah diterima orang sana, tapi ternyata diusir. Allah memerintahkan malaikat penjaga Bukit Taif, apapun yang diminta oleh Rasulullah
seandainya memang Rasulullah itu berdoa, ya Allah, balikkan Bukit Taif, Gunung Taif ini kepada semua orang yang memusuhi aku, akan aku habisi. Ini Allah memerintahkan kepada malaikat penjaga situ. Apa yang kata Rasulullah? Tidak, ya malaikat, ini penduduk Taif ini belum tahu tentang Quran, belum tahu tentang Islam. Saya doakan suatu saat penduduk Taif ini semua akan masuk Islam. Ketika Rasulullah itu jawaban begitu, apa yang terjadi? Asnya bergetar dan akhirnya Rasulullah memberikan hadiah hiburannya di bulan Islam. Saya juga lagi dengerin kisah-kisah gitu, artinya kita supaya ketika ngadepin masalah itu tentang ini masalah harta itu ternyata menurut Pak Munarwan itu adalah rezeki yang paling rendah. Tapi yang terpenting ternyata keimanan kita, ibadah kita, taat kita pada Allah itu adalah rezeki yang paling mahal. Bisa berduduk bersini, mengundang Ustaz Ali, teman-teman bisa buka, bisa ngaji, itu adalah rezeki yang sangat mahal nilainya. Setelah saya pelajari dari berbagai orang kehidupan. Nah ini teman-teman, kesederhanaan dan akhlak itu adalah leadership yang paling tinggi. Kenapa? Karena kalau teman-teman, insya Allah ya semuanya nanti bisa sampai ke tanah suci. Nanti akan menyaksikan langsung bagaimana makam Rasulullah, bagaimana kota Makkah Madinah yang pada gersang, tidak ada tanaman, tapi makmur semua. Kalau Indonesia ini kan subur tapi tidak makmur. Kalau sana tidak subur tapi semuanya makmur. Karena apa? Doa dari Nabi Ibrahim. Nah, berangkat dari situ dan saya belajar pada orang-orang ini. Nanti kalau bukunya selesai mungkin nanti saya juga akan minta untuk dibedah. Saya juga baru melihat ternyata leadership itu ya tidak hanya sekedar kayak tentara, keberanian itu iya, tapi yang terpenting adalah yang bisa menggetarkan asnya Allah adalah akhlak. Tadi ada dua ya, satu Rasulullah ketika di Taif berdoa, yang kedua ternyata tetesan darah ketika perang di Uhud itu supaya gak netes ya bela ben gunung di situ itu nggak marah untuk membumi hanguskan seluruh musuh-musuh yang di situ. Ini insya Allah. Jadi ketika kita kayak gini menghadapi masalah apapun, akhirnya ya Allah, Rasulullah itu dakwahnya sangat berat sekali. Maka teman-teman, saya yakin Jebret Group ini adalah kalau dikelola dengan kesungguhan, dengan ketakwaan, janji Allah itu pasti. Saya sendiri merasakan yang sering saya ceritakan. Mas Yoga mungkin juga tahu bagaimana keuangannya ya Mas Mul, keuangan Jebret Group. Ya. Artinya dibanding dulu ketika saya awal-awal merintis itu secara finansial kan hitung-hitungannya itu ya. Hitung-hitungannya kan jauh sekali. Mungkin tidak ada ya sekitar 10% lah dari dulu yang saya terima. Jadi saya dulu terima secara materi. Saat ini itu sekitar nggak ada 10%. Tapi apa yang saya rasakan? Tenang, nggak khawatir dan punya keyakinan. Ini yang mahal teman-teman. Jadi teman-teman bangun keluarga, bangun bisnis itu kadang harta itu ya tadi rezeki yang paling rendah, tapi jangan diabaikan. Dakwah itu juga butuh harta. Tadi kan lagi dicurhati saya sama Pak Ebi Sumringah. Tahu ya? Ebi Sumringah itu pengusaha kosong.